Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emin Hasan Kurnia dengan NIM 2312100030. Mata kuliah Sistem Cerdas. Di sini saya akan membahas implementasi sistem cerdas terkait perencanaan rute dan navigasi dari aplikasi Google Maps. Baik, langsung aja ke penjelasan selanjutnya. Apa itu perencanaan rute dan navigasi? Perencanaan rute dan navigasi di Google Maps menggunakan berbagai teknologi AI untuk menyediakan layanan yang efisien dan adaptif. Sistem ini menghitung rute tercepat atau paling sesuai berdasarkan kondisi jalan dengan menggunakan algoritma pencarian graf seperti Dijkstra dan A-Star. Dan machine learning menggunakan data historis dari real time dari sensor GPS, laporan pengguna, dan sumber eksternal untuk memprediksi pola lalu lintas. Pemrosesan bahasa Machine learning menggunakan data historis dan real time dari sensor GPS, laporan pengguna, dan sumber eksternal untuk memprediksi pola lalu lintas. Pemrosesan bahasa natural memungkinkan pemahaman permintaan pengguna seperti pencarian lokasi menggunakan istilah yang rumit atau konteks lokal. Sistem bekerja secara dinamis selama navigasi, menyesuaikan rute jika terjadi perubahan seperti kecelakaan atau penutupan jalan, serta menawarkan opsi transportasi multimodal seperti mobil, motor, sepeda, atau angkutan umum. Baik, selanjutnya fungsi apa aja sih yang ada di sistem ini? Yaitu ada 5 ya teman-teman. Yang ke-1 menentukan rute optimal. Sistem menghitung dan merekomendasikan rute terbaik berdasarkan berbagai kriteria seperti waktu perjalanan jarak dan kondisi lalu lintas, memungkinkan pengguna ini untuk memilih rute tercepat maupun yang terpendek, ataupun yang menghindari jalan tol, jalan keramaian, atau wilayah tertentu. Yang kedua, prediksi lalu lintas real time. Sistem memanfaatkan data GPS dari pengguna dan laporan lalu lintas untuk mengidentifikasi kondisi jalan seperti kemacetan, kecelakaan, atau enggak pembangunan jalan seperti itu. Yang ketiga, rekomendasi multimodal transport. Sistem memberikan opsi perjalanan dengan berbagai jenis transportasi seperti mobil, sepeda, jalan kaki, atau transportasi umum. Yang keempat, pengoptimalan operasional untuk pengguna bisnis, mendukung layanan seperti pengolahan armada logistik dan kendaraan dengan penghitungan rute optimal untuk pengiriman barang. Yang kelima, meningkatkan keamanan perjalanan. Sistem memberikan peringatan tentang bahaya di jalan seperti daerah rawan, teman-temannya kecelakaan, tikungan tajam, ataupun cuaca buruk, misalnya ada badai, yang mungkin mempengaruhi perjalanan. Fitur navigasi real time membantu mengurangi kesalahan arah yang dapat mengakibatkan masalah di jalan. Baik, selanjutnya lingkup bidang kecerdasan buatan. Ada 2 ya teman-teman yang inti. Yang pertama, Natural Language Processing atau disingkat dengan NLP. Natural Language Processing digunakan untuk memungkinkan sistem memahami bahasa manusia dalam bentuk tulisan ataupun suara. Di Google Maps, NLP berperan dalam yang pertama, pencarian lokasi. Pengguna dapat mencari lokasi atau rute dengan menggunakan perintah suara atau teks dalam bahasa alami. Misalnya pengguna bisa mengetik atau mengatakan tempat makan terdekat, apalagi tempat coffee shop yang terdekat. Sistem akan menampilkan lokasi yang relevan sesuai keadaan teman-teman. Yang kedua, interaksi dengan pengguna. NLP memungkinkan aplikasi untuk memberikan instruksi navigasi dan informasi lainnya dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna, seperti melalui pengucapan instruksi dan peringatan berbasis suara dalam navigasi turn by turn. Selanjutnya yang kedua adalah Graph Search Algorithm.
Sistem perencanaan rute di Google Maps juga memanfaatkan algoritma pencarian graf cerdas untuk menentukan jalur optimal. Dua algoritma yang utama yang intinya adalah Dijkstra's algoritma. Dijkstra digunakan untuk menghitung jarak terpendek antara dua titik dalam graf peta dengan efisiensi yang sangat tinggi. Yang kedua, algoritma A-star adalah peningkatan dari Dijkstra dengan menggunakan heuristik yang memperhitungkan estimasi jarak ke tujuan, memungkinkan pencarian rute lebih cepat sambil tetap menemukan solusi yang optimal. Baik, selanjutnya bagaimana sih mekanisme kerja sistem ini? Baik, saya jelaskan. Yang pertama tentunya ada 6 ya teman-teman. Yang pertama, pengumpulan data. Data diambil dari pengguna, sensor GPS atau laporan komunitas, operator transportasi umum, dan sumber eksternal lainnya seperti data lalu lintas jalan raya. Yang kedua, proses analisis dan pemrosesan data. Machine learning menganalisis data historis lalu lintas untuk mengenali pola perjalanan. Real-time monitoring memanfaatkan GPS dan laporan untuk memetakan kondisi terkini di jaringan jalanan. Gitu. Yang ketiga, algoritma perencanaan rute. Ya, di sini ada dua opsi ya teman-teman. Ada gap search algorithm, digunakan untuk menghitung jalur optimal. Yang kedua, algoritma memperhitungkan berbagai parameter seperti jarak waktu tempuh, hambatan lalu lintas, dan preferensi pengguna. Atau bisa juga menghindari jalur tol, jalur sepeda, atau jalan yang sedang dibangun. Yang kelima, navigasi dan panduan suara ya, NLP, memberikan instruksi suara dan teks secara interaktif. Yang kedua, augmented reality atau disingkat sebagai AR, digunakan untuk navigasi visual dengan bantuan kamera. Yang keenam, optimasi hasil akhir, sistem terus. Jadi teman-teman semisal tersesat bisa memakai Google Maps ya teman-teman, karena udah baik. Selanjutnya pendapat dari ini kita simpulkan sebagai hasil akhir dari penerapan sistem cerdas navigasi dan perencanaan rute di Google Maps. Sistem tersebut kini dapat secara efisien menggunakan berbagai teknologi kecerdasan buatan untuk memberikan pengalaman navigasi yang cerdas, cepat, dan responsif. Google Maps memanfaatkan pemrosesan data, pemrosesan bahasa alami, dan GAP algoritma, penelusuran grafik untuk memberikan kondisi lalu lintas waktu nyata, perkiraan waktu perjalanan, dan peta yang optimal dapat menyediakan rute. Preferensi pengguna, sistem ini terus belajar dan beradaptasi dengan kondisi dunia nyata, menjadikan perencanaan perjalanan lebih efisien dan fleksibel. Selain itu ya teman-teman, Google Maps juga dapat memperbarui rute yang Anda pilih secara dinamis berdasarkan perubahan kondisi jalan seperti kemacetan lalu lintas, kecelakaan, dan cuaca buruk rute dalam navigasi. Sebagai kesimpulan yang terakhir, memanfaatkan kekuatan AI untuk memberikan panduan perjalanan yang lebih efisien dan akurat, memungkinkan aplikasi menentukan rute perjalanan terbaik bagi kalian dengan berbagai kondisi maupun situasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.